Pembacaan dari kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku hendaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka. Sesudah lewat 40 hari pulanglah para pengintai itu setelah mengintai seluruh negeri itu. Paran. Mereka melapor banyak dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil dari negeri itu. Mereka bercerita, kami sudah masuk ke dalam negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan itulah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya bergubuk serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya. Tetapi para pengintai lainnya membantah, tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu, katanya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa, orang Enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian. Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Maka katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun di atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan kepada keturunanmu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Daku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain Mazmur tanggapan, ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, kami telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak memahami perbuatan-perbuatan kami yang ajaib. Ingatlah akan Daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Tetapi segera
Tetapi segera mereka melupakan karya-karyanya yang tidak peduli akan nasihatnya. Mereka merangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Maka ia mengatakan, hendaknya musnahlah mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengai di hadapannya untuk menyuruhkan amarahnya sehingga ia tidak dapat memusnahkan mereka. Ingatlah kehendak-Mu ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Zidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom. Shalom. Pada ayat yang ke-25 ada 3 kata yang menarik bagi saya. 3 kata sederhana dari wanita Kanaan yang mampu melemahkan hati Yesus karena iman yang tersimpul di dalam 3 kata ini. Tuhan, tolonglah aku. Kita ingat juga 3 kata sederhana dari Ibunda Yesus, Bunda Maria. Ketika hadir di pesta Kanaan,
Dan pada saat itu keluarga kehabisan anggur. Ada 3 kata juga yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus membuat mujizat, merubah air menjadi anggur yang bermutu. Kemarin kita mendengar 3 kata yang disampaikan oleh Petrus ketika ia berusaha berjalan di atas air mengikuti Yesus, namun rasanya tiupan angin yang keras, ia mulai takut, juga mulai tenggelam. 3 kata yang sama seperti wanita yang kita dengar di hari ini, Tuhan, tolonglah aku. 3 kata ini, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku yang diungkapkan dalam iman sungguh mempunyai kuasa yang besar. Bisa melemahkan hati Tuhan Yesus. Orang yang datang kepada Yesus dengan penuh iman tidak pernah akan kembali dengan tangan kosong. Yesus pasti melakukan sesuatu bagi orang itu. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita ada dalam kesulitan, datang kepada Yesus dengan iman, maka kita akan memperoleh berkat, kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh keselamatan. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Yesus. Kita selalu mengarahkan hidup kita kepada Yesus dengan mengatakan kepadanya, Tuhan, tolonglah aku. Kita pasti tidak kembali dengan tangan hampa, tapi kita memperoleh berkat, memperoleh keselamatan. Semoga demikian.